Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan channel Sultan Edu, channel edukatif, inspiratif, dan inovatif. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ilmu pengetahuan alam bab ketiga dengan materi klasifikasi materi dan perubahannya. Untuk pertemuan kedua ini yang akan kita bahas adalah perubahan fisika dan perubahan kimia serta asam, basa, dan garam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya peserta didik sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sultan Edu. Baik peserta didik sekalian, video ini adalah lanjutan dari video pertemuan pertama kemarin. Jadi kita langsung saja kita lihat materi yang pertama, sifat-sifat zat. Yang A, sifat fisika zat. Apa yang dikatakan sifat fisika zat? Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Jadi itu yang dikatakan sifat fisika ya. Seperti bentuk merupakan tampak fisik zat. Kemudian warna berkaitan dengan panjang gelombang yang dipantulkan oleh permukaan zat. Bau berkaitan dengan gas atau uap yang dikeluarkan zat. Titik didih merupakan suhu yang diperlukan zat untuk mendidih. Titik beku merupakan suhu yang diperlukan zat untuk membeku. Titik leleh merupakan suhu yang diperlukan zat untuk meleleh. Kemagnetan merupakan kemampuan suatu zat untuk dipengaruhi oleh medan magnet. Daya hantar listrik merupakan kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau listrik. Kelarutan merupakan kemampuan zat untuk melarut dalam suatu pelarut. Dan lain-lain. Jadi masih banyak lagi sifat fisika zat. Jadi yang kita rangkum hanya itu saja. Di peserta didik paham kan apa yang dikatakan sifat fisika suatu zat. Yang B, sifat kimia zat. Sifat kimia merupakan sifat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Seperti mudah tidaknya satu zat untuk terbakar. Contohnya alkohol mudah terbakar. Kestabilan mudah tidaknya satu zat terurai oleh panas. Contohnya air atau H2O. Air dapat berubah menjadi gas oksigen dan hidrogen pada suhu 2000 derajat Celcius. Kereaktifan mudah tidaknya satu zat bereaksi dengan zat lain. Contohnya zat asam dapat bereaksi dengan zat basa menghasilkan garam. Perkaratan mudah tidaknya satu zat membentuk karat. Contohnya besi mudah berkarat pada tempat yang lembab. Jadi itu yang dikatakan sebagai sifat kimia zat. Yang kedua, perubahan zat. Perubahan zat itu ada dua, perubahan fisika dan perubahan kimia. Sama seperti sifat zat tadi, sifat fisika zat dan sifat kimia zat. Kalau sifat zat itu adalah sifat yang melekat pada zat tersebut. Sekarang perubahan zat itu adalah zat itu dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Kita lihat dulu yang pertama atau yang A, perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Ciri-cirinya tidak terbentuk jenis zat baru. Yang kedua, zat yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, perubahan yang terjadi hanya diikuti perubahan sifat fisiknya saja atau fisiknya saja. Contoh, perubahan bentuk ya, ini dari perubahan bentuk ya. Beras ditumbuk menjadi tepung. Jadi beras itu berukuran besar dan ditumbuk menjadi kecil. Jadi hanya berubah ukurannya saja. Yang keduanya perubahan wujud zat seperti membeku, menyublim, mencair, mengembun, menguap. Jadi dia bisa berubah ke bentuk
semula. Yang B, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Ciri-cirinya, terbentuknya zat baru. Yang kedua, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, perubahan yang terjadi diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Yang keempat, selama terjadinya perubahan kimia, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudahnya. Proses-proses perubahan kimia diantaranya sebagai berikut. Yang A, pembakaran. Misalnya kertas dibakar menjadi abu. Jadi abu kertas ini dia tidak bisa menjadi kertas yang seutuhnya. Yang B, pembusukan. Bahan makanan yang menjadi busuk tidak akan kembali ke asalnya. Yang C, perkaratan atau korosi. Bermacam-macam logam mengalami perkaratan. Jadi itu beberapa proses perubahan kimia. Yang intinya semua proses-proses tadi tidak dapat kembali ke bentuk asalnya. Kemudian dalam berlangsungnya perubahan kimia atau reaksi kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya gas. Yang kedua, terbentuknya endapan. Yang ketiga, terjadinya perubahan warna. Yang keempat, terjadinya perubahan suhu. Ini adalah ciri-ciri berlangsungnya perubahan kimia atau reaksi kimia. Kita lihat dulu ciri-ciri berlangsungnya reaksi kimia. Yang pertama, pembentukan gas. Contoh reaksi kimia yang membentuk gas ialah reaksi logam magnesium Mg dengan asam klorida atau HCl. Reaksi tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Magnesium ditambah asam klorida menghasilkan magnesium klorida ditambah gas hidrogen. Gas yang terbentuk dalam wujud gelembung-gelembung kecil, gas tersebut adalah gas hidrogen. Jadi ini ya contoh dari terbentuknya gas. Ya, kalau kita melakukan praktikum, kita tambahkan saja magnesium ditambah asam klorida, ia akan menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen. Gas hidrogen ini nampak oleh kita terjadi dalam bentuk gelembung-gelembung kecil. Yang kedua, pembentukan endapan. Reaksi pengendapan adalah reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang berbentuk padatan. Padatan tersebut tidak larut atau tidak bercampur secara homogen dengan cairan di sekitarnya sehingga disebut dengan endapan. Contoh, reaksi antara barium klorida atau BaCl2 dengan natrium sulfat Na2SO4 menghasilkan endapan barium sulfat berwarna putih. Ini reaksinya ya. Barium klorida ditambah natrium sulfat menghasilkan endapan putih barium sulfat ditambah natrium klorida. Yang ketiga, perubahan warna. Ketika suatu reaksi kimia berlangsung, maka akan terjadi perubahan komposisi dan terbentuk zat baru yang mungkin memiliki warna yang berbeda. Contoh, reaksi kimia antara tembaga sulfat atau CuSO4 dengan air H2O. Warna tembaga sulfat adalah putih. Apabila ditambahkan air, warnanya berubah menjadi biru. Warna biru tersebut adalah warna senyawa baru yang terbentuk, yaitu CuSO4 5H2O. Di samping adalah gambar contoh reaksi kimia antara tembaga sulfat dengan air ya. Tembaga sulfat itu dia berwarna putih, apabila ditambahkan air warnanya berubah menjadi biru. Warna tersebut adalah senyawa baru, yaitu CuSO4 5H2O. Jadi itu ciri-ciri kimia yang berlangsung. Ya, reaksi kimia itu dia adanya perubahan warna. Ciri-ciri berlangsungnya reaksi kimia yang keempat adalah perubahan suhu. Terjadinya perubahan kimia akan ditandai dengan perubahan energi panas atau aliran kalor dari atau ke lingkungan. Akibatnya, suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi atau dapat menjadi lebih rendah daripada suhu reaksinya. Contohnya sabun cuci atau deterjen ya, kita tambahkan air, maka akan terasa panas oleh kita. Tanda panasnya itu adalah sedang berlangsungnya reaksi kimia.
Di bawah ini adalah contoh perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan fisika, beras diubah menjadi tepung. Yang kedua, kayu diubah menjadi kursi. Gula dilarutkan dalam air. Pola lampu, listrik menyala. Air berubah menjadi es misalnya, ya. Perubahan kimia, singkong menjadi tapai. Pembakaran kayu, makanan basi, susu diubah menjadi keju, pekaratan besi, dan lain-lain. Jadi itu beberapa contoh perubahan fisika dan kimia di dalam kehidupan sehari-hari. Pokok bahasan kita selanjutnya adalah asam, basa, dan garam. Yang pertama kita lihat dulu asam, ya. Di sekitar kita banyak tanaman atau buah-buahan yang rasanya asam, ya. Kita lihat dulu pengertian dari asam itu. Asam adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen atau H+. Ciri-ciri zat asam, yang A, rasanya masam tentu ya. Ini tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Yang B, dapat menimbulkan korosi pada besi, ya, atau bisa menyebabkan besi berkarat. Yang C, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Jadi itu beberapa ciri-ciri zat yang bersifat asam. Contoh asam yang kita kenal, ada asam asetat, itu terdapat dalam larutan cuka, asam sitrat dalam jeruk, asam nitrat dalam pupuk atau bahan peledak, khususnya TNT ya. Yang kedua, basa atau zat yang bersifat basa. Basa adalah zat yang di dalam air menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Ciri-ciri zat yang bersifat basa. Yang A, mempunyai rasa agak pahit. Ini tidak boleh dicoba ya, terutama pada basa kuat, bisa menyebabkan luka bakar. Yang B, terasa licin di kulit. Yang C, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Di bawah adalah contoh basa yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 buah contoh yang ditampilkan. Yang pertama, aluminium hidroksida. Ini terdapat di dalam antasid. Antasid itu adalah obat penawar mah ya, obat sakit mah. Kemudian deodoran. Yang kedua, kalsium hidroksida. Terdapat di dalam plester. Yang ketiga, natrium hidroksida. Terdapat di dalam bahan pembuatan sabun. Yang ketiga, garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa atau dikenal dengan reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi tersebut akan dihasilkan garam dan air. Ini contoh reaksinya di bawah ya. Asam ditambah basa menghasilkan garam dan air. Contoh, HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Di asam klorida ditambah dengan natrium hidroksida menghasilkan garam, NaCl, dan air. Indikator asam dan basa. Indikator asam dan basa adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan zat asam atau basa. Yang pertama kita lihat dulu indikator alami. Indikator alami merupakan indikator yang berasal dari alam. Contoh tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator alami adalah kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Ini adalah tabel perubahan indikator alami. Yang pertama, ekstrak kunyit, ya, mengalami perubahan warna kuning cerah pada zat asam, jingga pada basa. Yang kedua, kubis merah, merah pada asam, hijau pada basa lemah, kuning pada basa kuat. Yang ketiga, bunga kembang sepatu, merah cerah pada larutan asam, hijau pada larutan basa. Jadi itu yang dikatakan sebagai indikator alami. Yang kedua, indikator buatan. Indikator buatan itu adalah indikator yang sengaja dibuat untuk menentukan tingkat keasaman atau basahnya suatu zat. Salah satu jenis indikator buatan adalah kertas lakmus. Ada 2 jenis kertas lakmus, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Di samping itu adalah tabel percobaan menggunakan kertas lakmus. Yang pertama, lakmus merah kita masukkan ke zat yang bersifat asam, maka warnanya tetap merah. Kemudian lakmus merah itu kita masukkan ke dalam zat yang bersifat basa, maka
berubah warnanya menjadi biru. Yang kedua, lakmus biru. Kita masukkan ke dalam zat yang bersifat asam, warnanya berubah menjadi merah. Kemudian lakmus biru kita masukkan kepada zat yang bersifat basa, warnanya tetap biru. Jadi itulah percobaan kita menggunakan kertas lakmus, indikator uji asam dan basa. Tingkat keasaman atau pH. Tingkat keasaman suatu larutan atau derajat keasaman dapat dinyatakan dengan ukuran pH. Skala pH berkisar antara 0 sampai 14. Yang pertama, jika pH larutan kecil dari 7, berarti larutan bersifat asam. Yang kedua, jika pH larutan besar dari 7, berarti larutan bersifat basa. Yang ketiga, jika pH larutan sama dengan 7, berarti larutan bersifat netral. Yang keempat, semakin kecil nilai pH, berarti semakin kuat sifat asam dan semakin lemah sifat basa. Yang kelima, semakin besar nilai pH, berarti semakin lemah sifat asam dan semakin kuat sifat basa suatu zat. Jadi itu beberapa cara kita untuk menentukan tingkat keasaman atau pH suatu zat. Itulah materi kita pada bab 3 ini klasifikasi zat dan perubahannya. Dapat kita rangkumkan atau dapat kita simpulkan. Yang pertama, perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Yang kedua, perubahan fisika meliputi menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, melarut, serta perubahan bentuk. Yang ketiga, perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Yang keempat, berlangsungnya perubahan kimia atau reaksi kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, dan terjadinya perubahan suhu. Sekian dulu pembelajaran kita pada kali ini. Tonton terus video-video pembelajaran dari channel Sultan Edu, channel edukatif, inspiratif, dan inovatif. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share supaya teman-teman sekalian atau peserta didik sekalian mendapatkan video-video terbaru dari channel Sultan Edu. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.